Pemerintah terus menjaga ketahanan energi di seluruh negeri. Dalam 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo terus menggaungkan transisi energi untuk menjaga ketersediaan energi di tengah upaya pengurangan emisi karbon dunia. Seperti apa potret Indonesia menjalankan transisi energi di tengah dominasi pembangkit batubara? Berikut informasinya. Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif mengurangi pemanasan global. Pengurangan emisi karbon akibat aktivitas ekonomi manusia menjadi komitmen berbagai bangsa di dunia untuk mencegah kenaikan suhu dan perubahan iklim bumi. Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo memiliki target karbon netral atau net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Jika dibedah lebih dalam, pada tahun 2030, Indonesia harus memenuhi target pengurangan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan kerjasama internasional. Oleh karena itu, pemanfaatan energi hijau atau energi baru terbarukan menjadi hal yang harus dilakukan segera untuk mengurangi peran energi fosil secara bertahap, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang, dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Pemerintah Indonesia membutuhkan setidaknya 1 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 15.000 triliun rupiah untuk menjalankan transisi energi guna mencapai net zero emission di tahun 2060. Kebutuhan tersebut untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik batu bara di Indonesia serta membangun berbagai pembangkit EBT. Dengan kebutuhan pendanaan yang sangat besar, pemerintah menggunakan berbagai cara, salah satunya membuat terobosan baru dengan membuka bursa karbon secara resmi pada 26 September 2023. Pembukaan bursa tersebut dinilai sebagai langkah nyata Indonesia dalam pengurangan emisi karbon, melawan pemanasan global, serta krisis perubahan iklim, dengan potensi pendanaan hingga 3.000 triliun rupiah. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Dalam 1 tahun beroperasi, Bursa Karbon Indonesia menunjukkan kinerja yang meningkat. Bursa Karbon Indonesia telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif dan mendapatkan respon yang baik dari pelaku pasar. Sejak 26 September 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan. Dari awalnya terdaftar sebanyak 16 pengguna jasa pertama, saat ini sudah ada 81 pengguna jasa. Selain itu, saat ini terdapat 1,7 juta ton CO2 ekuivalen unit karbon SPGRK yang terdaftar di Bursa Karbon Indonesia dan sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari 37 miliar rupiah.
Hingga tahun 2024, pemerintah mencatat bauran energi terbarukan atau EBT Indonesia baru berada di angka 15% dari seluruh pembangkit energi yang ada. Ini artinya dibutuhkan akselerasi pembangunan pembangkit dari berbagai energi baru dan terbarukan di tanah air. Indonesia berhasil membangun pembangkit tenaga surya terapung berkapasitas 192 MW peak di Cirata, Jawa Barat. Pembangkit tersebut mulai beroperasi pada November 2023 lalu dan menjadi infrastruktur PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. PLTS ini mampu melistriki 50.000 rumah serta membantu mengurangi emisi dari pembangkit batubara. Kehadiran PLTS Cirata tersebut membantu capaian bauran energi bersih Indonesia. Hal ini menjadi bukti Indonesia serius dalam mengurangi emisi karbon dengan melakukan transisi energi menjadi lebih bersih. Kami melaporkan bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 gigawatt atau setara dengan 93.000 megawatt. Di mana 13,7 gigawatt atau 15% diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Dirut PLN mana ya? Nah, Pak Dirut, kalau data ini salah berarti kau yang salah. Saya hanya membaca. Ya. Berdasarkan target kebijakan energi nasional di tahun 2025, porsi EBT dalam bauran ketenagaklistraan nasional diharapkan mencapai 23%. Tetapi kenyataannya kita belum mencapai 23 megawatt atau 23.000, kekurangannya 8 gigawatt. Saya kemarin tanya Pak Dirut PLN, kenapa ini terjadi? Jadi ternyata Pak, sumber-sumber energi baru terbarukan kita itu besar. Namun jaringannya yang belum terkonek. Berdasarkan data Kementerian ESDM per Juni 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga bayu tercatat sebesar 0,152 gigawatt, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 0,675 gigawatt, pembangkit listrik bioenergi sebesar 3,4 gigawatt, pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 2,6 gigawatt, dan pembangkit listrik tenaga air sebesar 6,7 gigawatt. Dengan potensi sebesar 3.687 gigawatt, Indonesia hingga Juni 2024 baru memanfaatkan 13,7 gigawatt energi baru terbarukan. Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU. Tercatat 13 PLTU dengan kapasitas total sebesar 4,8 gigawatt masuk daftar pensiun operasional sebelum tahun 2030. Adapun pembangunan pembangkit energi baru terbarukan terus diintensifkan untuk mendukung capaian net zero emission pada 2060.